Beberapa air terjun yang terkenal di wilayah ini adalah air terjun Manangar, air terjun Terintik, air terjun Rombok Dait, dan sebagainya. Ada tempat menarik lainnya yang wajib dikunjungi seperti Keraton Ismayana dan Rumah Panjang yang berada di Desa Saham Pahuman. Mengalihkan digigit kepiting, sakitnya kepala sampai tak bersuara. Kami siap bersaing dan bertanding. Kabupaten Landak siap juara. Kota Singkang, pemerintah Kota Singkang di bawah kepemimpinan penjabat wali kota Dr. Andes Haji Sumastro MSI, terkenal dengan kota tertoleran dan memiliki ragam budaya dan pariwisata. Mari kita sambut dengan meriah kendaraan hias Kota Singkang. Kabupaten Sambas, Sambas Serambi Mekah, di kalangan masyarakat Kalimantan Barat, kawasan Sambas dijuluki sebagai Serambi Mekah. Gelar ini diberikan karena di kawasan ini lahir ulama besar berkaliber internasional, yakni Ahmad Khatib Sambas. Selain itu, di kawasan ini memiliki tradisi literasi pendidikan tentang Al-Quran yang cukup baik. Kabupaten Sanggau dengan Bupati Suherman SHMH, Masjid Agung Al-Bawana merupakan masjid kebanggaan masih berdiri dengan megah di dalam kota Sanggau. Gerbang Keraton Surya Negara berdiri dengan megah di depan keraton waterfront pinggiran Sungai Kapuas. Kebanggaan masyarakat Sanggau yang mencerminkan tingginya peradaban kebudayaan masyarakat Sanggau tempo dulu. Arung Balapa merupakan ikon yang cukup terkenal di kota Sanggau. Pilar Arung Balapa berdiri dengan kokoh, tegak, lurus melambangkan kejujuran dan keikhlasan bernuansa Sabang Merah Sanggau. Bagu mengukir sejarah Sanggau dan Sanggau. Anak darah memakai bedak. Karnaval lokal Sanggau air Sabang. Mari kita sukseskan MTQ ke-32 di Kabupaten Landak, mewujudkan masyarakat yang bermartabat. Kota Pontianak dengan pejabat wali kota Edi Suryanto Aga MM. Mobil hias Kota Pontianak menampilkan kubah besar masjid yang melambangkan Masjid Jami Sultan Syarif Abdurrahman yang didirikan pada tahun 1771 sebagai awal berdirinya Kota Pontianak dan gaya Al-Quran di depan melambangkan ajaran kitab suci menjadi fondasi utama penyebaran agama Islam di Kota Pontianak. Kemudian pada tahun 1773 didirikan Keraton Qadariyah Kesultanan Pontianak sebagai pusat pemerintahan dan penyebaran ajaran Islam di Kota Pontianak. Kesenian hadrah adalah salah satu ciri khas budaya kerajaan Melayu di Kota Pontianak dan terus dilestarikan hingga sekarang. Kabupaten Mempawah dengan pejabat Bupati Dr. Andes Haji Ismail MM. Kafilah MTQ ramai berkumpul, keraton Landak saksi dan bisu telah dipanjat berharap makbul melalui MTQ Kalimantan Barat semakin maju. Pagi hari pergi ke sawah membawa tampah. Sukses kafilah Kabupaten Mempawah, pemimpinnya santun, kompak, bermarwah. Kabupaten Melawi dengan Bupati Haji Dani Sunaria Uspayunstra SPD, Wakil Bupati Dr. Andes Kluisen. Kabupaten Melawi negerinya para pejuang dan syuhada yang gagal berani memperjuangkan harkat dan martabat NKRI. Kabupaten Melawi tak hanya bumi uranium julukannya, tapi juga negerinya para pecinta Al-Quran yang siap dan senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai kata guna terus membina dan menembus keharmonisan dalam beragama dalam bingkai persatuan dan kesatuan bangsa. Hadir dengan filosofi kendaraan hias berbentuk burung anggang yang elok, penuh warna yang bermakna. Keberagaman yang ada di Kabupaten Melawi yang di atasnya membawa simbol masjid sebagai wadah tanda cinta pada agama Allah serta salah satu ikon Kabupaten Melawi, Tugu Juang. Siap mendukung perwujudan masyarakat cinta Al-Quran guna Kalimantan Barat yang bermartabat. Kabupaten Landak dijuluki Kota Intan, bumi uranium ada Kabupaten Melawi. Bapak Hadi Dadi datang berserta rombongan, datang untuk memupuk tali silaturahmi. Sungguh nikmat buah sembulan dimakan sore ditemani sawan kopi. Kabupaten Melawi ingin menjadi yang terdepan, keberagaman menjadi modal utama kami. Inilah kami Kabupaten Melawi, salam hangat untuk tuan dan puan. Mari memupuk persaudaraan selagi hayat dikandung badan demi harkat dan martabat Kalimantan Barat dan tetap menjaga berdirinya tegaknya NKRI. Kabupaten
julang yang melambangkan kekuatan dan keagungan. Ukiran kayu yang rumit menghiasi setiap sudut, memperlihatkan kemahiran tangan-tangan terampil masyarakat Melayu. Pada sisi-sisi mobil hias terdapat aroma figur masyarakat Kubu yang menggambarkan kehidupan sehari-hari mereka di masa lalu. Kabupaten Ketapang dengan Bupati Martin Rantan SOS MSOS, Wakil Bupati Haji Parasan SEMSI, jenis perahu Lancang Pelang Prabu Jaya. Ketapang di masa kerajaan dikenal sebagai Kerajaan Tanjung Pura yang kemudian berubah menjadi Kesultanan Matan yang menguasai 3 pulau Kalimantan. Lancang Pelang Prabu Jaya memiliki arti melaju kencang dan perahu yang memiliki cadik di kedua belah sisinya. Kapal ini terdiri dari 2 tiang berlayarkan tanjung berbentuk persegi 4. Di bagian dek kapal terdapat 2 tempat yang diperuntukkan bagi raja dan jurumudi pengemudi, serta tempat untuk pemain musik gamblang, raja sebagai pengiring perjalanan. Di bagian bawah dek kapal terdapat ruangan untuk pengawal dan pengiring raja. Dengan Lancang Pelang Prabu Jaya, raja-raja kerajaan Tanjung Pura dapat menemukan tempat-tempat baru dan memperluas wilayah kekuasaan mereka. Sejalan dengan perkembangan masyarakat, perahu Lancang Pelang ini juga digunakan sebagai alat transportasi dan perniagaan masyarakat Ketapang yang menjadi urat nadi kehidupan masyarakat, sehingga keberadaan perahu Lancang Pelang menjadi sangat penting. Selanjutnya Kabupaten Kayong Utara dengan pejabat Bupati Dr. Andes Alfian MM dengan tema Masjid Terapung Usman Al-Khair dan Tugu Durian. Kabupaten Kayong Utara. Masjid Terapung Usman Al-Khair terletak di Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat. Dibangun di atas laut, memberikan kesan seolah-olah terapung di atas permukaan air. Masjid ini tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga simbol kebanggaan masyarakat Kayong Utara. Tugu Durian adalah salah satu landmark yang terkenal di Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat. Tugu ini dibangun untuk memperingati buah durian yang menjadi komoditas unggulan dan khas di daerah Kayong Utara. Selanjutnya Kabupaten Kapuas Hulu dengan Bupati Fransiskus Dian SHMH dan Wakil Bupati Insinyur Wahyudi Hidayat ST. Kabupaten Kapuas Hulu yang memiliki visi hulu yang harmonis, energik, berdaya saing, amanah dan terampil, dan memiliki Afrika salah satu masjid di Kapuas Hulu yang menggambarkan masyarakat Kapuas Hulu yang religi dan semboyan kafilah. Kami datang untuk bersilaturahmi, kami pulang membawa prestasi. Kabupaten Kapuas Hulu memiliki cita-cita yang menyatu atas dasar tekad dan semangat yang tinggi dengan didasari agama dan keimanan dalam upaya bersama untuk membangun. Selanjutnya Wakil Bupati Dr. Andes Haji Syamsul Rijal. Syekh Ahmad Khatib adalah ulama pendiri Tarekat Qadiriyah WA Naqsyid Hadiyah yang hidup di sekitar tahun 1803 sampai 1875 Masehi. Syekh Ahmad Khatib berpesan, jangan tinggalkan kampung temu karena tidak akan kelaparan penduduknya selama air sungai seluruh dunia saat melaksanakan sholat. Hal ini menunjukkan bahwa arsitektur Ka'bah tidak hanya sebagai bangunan fisik, tapi juga sebagai pusat spiritual yang menghubungkan umat Islam dari berbagai penjuru dunia dalam satu kesatuan ibadah. Ka'bah didirikan oleh Nabi Ibrahim dan dibantu oleh anaknya yaitu Nabi Ismail. Hal tersebut tertulis dalam kitab suci Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 127. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi perintah agar menjadikan bangunan tersebut tempat sujud umat Islam. Ketika seorang Muslim mengelilingi Ka'bah 7 kali searah jarum jam, mereka mengingat dan memperkuat kembali kesediaan mereka kepada Tuhannya. Kalau juga mencerminkan persatuan umat Islam di sini.